Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu meliputi kita semua. Amin. Kali ini saya membawakan kisah Nabi Muhammad SAW ketika Perang Fijar. Perang ini diikuti Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja check it out. Perang Fijar adalah perang yang diikuti Nabi Muhammad SAW ketika belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kala itu usianya masih 15 tahun. Seperti pemuda-pemuda lainnya, Muhammad pun punya jiwa dan semangat berperang yang sangat tinggi. Perang Fijar itu artinya perang kedurhakaan. Lebih tepatnya yaitu orang membuat kerusakan di bulan suci. Perang di hari suci ini sebenarnya bertepatan dengan tanggal agama mereka ya, bukan perang hari suci agama Islam. Terjadi pada bulan Zulqa'dah, yaitu bertepatan dengan Muntab. Tersebutlah dari Bani Kinanah bernama Barot bin Qais. Barot adalah seorang pemabuk berat. Tak jarang dia diusir dari penduduknya sendiri karena sering berbuat onar. Beruntungnya ada seorang dari Bani Quraisy yang menampungnya, bernama Had bin Muawiyah. Barot inilah yang menyebabkan Perang Fijar. Suatu ketika Barot merasa iri atas terpilihnya Ura ar-Rahal bin Hutbah dari Bani Hawazim menjadi pemimpin kafilah dagang kepunyaan Nu'man bin Munzir, seorang saudagar kaya raya dari Mekah. Barot ini pun berkata, "Lihat saja aku akan mematahkan lehermu agar kamu enggak menjadi pemimpin kafilah." Barot yang sangat emosional tidak bisa mengontrol emosinya. Barot pun berusaha mencelakai Urwah dalam perjalanan. Padahal tidak diperkenankan pertumpahan darah di bulan suci. Namun Barot telah melupakan itu dan melancarkan aksinya. Diam-diam Barot mengikuti Urwah dan melukainya sampai meninggal dunia. Sebelum Barot melarikan diri, orang-orang melihatnya bahwa yang membunuh adalah Barot. Dan mereka semua serentak berteriak, "Hai Barot, berhenti! Kenapa kamu membunuh pemimpin kami?" Namun Barot pun terus berlari tanpa mempedulikan teriakan mereka. Bani Hawazim yang mendengar kejadian itu langsung marah dan berunding ingin memerangi kaum Quraisy. Sebenarnya Barot bukan orang Quraisy, tapi setahunya orang lain dia adalah orang Quraisy. Maka tersulutlah amarah mereka dan merencanakan perang besar-besaran. Dan mereka semua pun setuju untuk berperang melawan Bani Quraisy. Dan benar saja akhirnya terjadi perang besar-besaran. Dalam perang ini terjadi sangat imbang kedua belah pihak, dan Nabi Muhammad pun bertugas mengambil panah yang jatuh untuk dikembalikan kepada pamannya. Karena perang kedua belah pihak sangat imbang, maka pihak Bani Hawazim memperingatkan tahun depan masih akan berlanjut kembali perang itu. Tepat pada perayaan Uqas. Muqas adalah perayaan kebanggaan bangsa jahiliyah Arab yang paling terkenal di Arab. Di perayaan itu semua orang bebas menunjukkan prestasi, bersair dan unjuk kepandaian lainnya. Dan banyak sekali hiburan selama 1 pekan. Perayaan Uqas berlangsung setiap tahun sekali di Al-Adsiyah, yaitu sebuah daerah terletak di antara Mekah dan Thaif. Orang-orang dari luar Mekah pun ikut menonton dan berdatangan. Setelah merayakan
Uqas biasanya mereka mengunjungi Ka'bah. Perang Bijar terjadi selama 4 tahun berturut-turut. Setiap hari Muhammad pun berlatih berkuda dan memanah untuk melindungi diri dan mengikuti perang selanjutnya. Melihat kemahiran Muhammad dalam mengendarai kuda dan memanah, pamannya pun berkata, "Wahai Muhammad, kamu sudah ikut berperang karena cara memanahmu dan berkudamu sudah bagus. Tapi ingat pesanku, jaga dirimu baik-baik." "Terima kasih Paman, aku akan terus berdoa kepada Allah agar diberi keselamatan dan kemenangan." Dan benar saja Muhammad pun ikut perang. Kedua belah pihak pun banyak yang berjatuhan. Dan perang pun diakhiri dengan perdamaian yang isinya yang paling sedikit korbannya harus mengganti rugi sejumlah sisa yang jadi korbannya. Dalam hal ini Bani Quraisy lah yang harus menanggung kerugian karena Bani Hawazim lebih banyak terbunuhnya. Itu tadi kisah Nabi Muhammad SAW ketika mengikuti perang Bijar. Semoga cerita ini dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saya salah bercerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.